Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Abdul. Di channel ini saya akan membahas tentang makna di balik sebuah lagu yang ditulis dan dipopulerkan oleh musisi dan band-band ternama Indonesia. Cek it out. Yang mungkin kalian tidak asing dengan lagu yang satu. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang tidak bisa move on karena mungkin terlalu mencintai kekasihnya. Hingga dia tidak bisa melupakan kekasihnya walaupun tahu mantannya tersebut sudah mendapatkan kekasih baru. Lalu seperti apa sih misteri di balik lagu Takkan Hilang miliknya Budi Doremi ini? Mari kita bahas setelah yang satu ini. Ya, di kalimat pertama kita sudah diperlihatkan kata-kata yang agak sedikit mellow, agak sedikit galau. Jangan pergi dariku, tak sanggup harus hidup tanpamu. Karena jauh lebih indah bila kita bersama, seperti yang terjadi kemarin. Pada bagian awal lagu ini berisi tentang sebuah permohonan yang ditujukan kepada seseorang yang tersayang agar jangan ditinggal pergi. Karena sudah terlalu sayang dan merasa tak bisa hidup tanpa dirinya. Sang penulis ini menjelaskan kepada sang kekasihnya akan permohonan dan permintaan jangan pergi, jangan tinggalkan dia, karena dia tidak bisa hidup tanpa kekasihnya. Dan sang penulis ini sendiri menceritakan akan lebih indah jika kita bisa bersama seperti kemarin. Next, berikutnya, kini harus aku lewati langkah demi langkah yang menyepi, membalut luka lagi yang kutahan hingga kini. Habis sudah nafasku menyebut namamu. Wow, ini maknanya dalam banget nih kalau menurut saya ya teman-teman. Bisa dibilang dia seperti kehilangan arah, selalu menyepi membalut luka hati yang dia tahan hingga saat ini. Sampai habis nafas, dia menyebut nama mantan kekasihnya. Dia merasa hidup ini tak ada artinya lagi dan memaksa dirinya untuk bertahan hidup di atas penderitaan yang dialaminya. Luka, air mata, dan derita bercampur menjadi satu dan ditahan rasa sakitnya dengan segenap tenaga. Segala upaya sudah dilakukan untuk membuatnya kembali, namun tetap saja mantan kekasihnya sudah pergi meninggalkan. Kira-kira seperti itu makna yang bisa saya ambil dari kutipan kalimat ini. Sekiranya kalian ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Takkan hilang cintaku padamu, takkan hilang walau kau memilih pergi, takkan hilang sampai di ujung waktuku mencintaimu. Di bagian ref ini, sang penulis menceritakan tentang sebuah perasaan cinta sejati yang tak mudah hilang walau sudah tak bersama-sama lagi. Ia merasa sudah sangat dalam menanamkan cintanya, hingga sulit untuk dicabut atau dimatikan, karena sudah mengakar dan tumbuh subur di relung hati yang paling dalam. Dia memilih tetap mencintainya walaupun kekasihnya sudah pergi meninggalkan. Ia masih berharap dengan adanya kesempatan kedua, mungkin saja suatu saat nanti dia sadar, dia tahu tentang siapa yang benar-benar mencintaimu dan akan kembali untuk bersama memperjuangkan cinta. Namanya cinta sejati pasti tak akan mudah untuk menghilangkannya. Seperti dia yang sudah terlanjur mencintai dengan sungguh-sungguh, pasti akan abadi di dalam relung hati.
Gimana perasaan kalian kalau berada di posisi ini? Boleh kalian share, ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan kalau kalian bertanya kepada saya, seandainya saya berada di posisi seperti ini, saya harus bagaimana? Ya tentu saya tidak akan merasa menyesal. Mungkin sedikit menyesal, bukan tidak merasa menyesal, cuman penyesalan itu mungkin sedikit ya. Loh, kenapa hanya sedikit? Bukankah sudah terlalu mencintai? Bukankah sudah terlalu dalam menanamkan rasa cinta kepada dia? Tapi kenapa sedikit kamu menyesali? Tentu saya bisa memandang dari perspektif yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda. Bahwa sebenarnya kalau dipikir-pikir yang harusnya menyesali itu dia. Karena apa? Karena dia telah kehilangan seseorang yang sangat mencintai dia. Kalau saya pribadi bisa menyimpulkan seperti itu ya teman-teman ya. Karena saya sendiri dalam masalah percintaan itu sangat-sangat simpel dan sederhana ya teman-teman ya. Kita bisa mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa mengambil dari banyak perspektif ya teman-teman ya. Karena kita nggak bisa memandang dari satu sisi saja atau dari satu sudut pandang saja. Kita harus mengambil pelajaran dari sesuatu yang sudah kita alami atau pernah kita alami. Pasti ada sesuatu yang baik untuk kita sendiri. Sisi baiknya yang saya tangkap dari lagu ini ya seperti itu. Kita tidak boleh menyesal, tapi yang seharusnya menyesal itu dia, karena dia telah menyia-nyiakan orang yang begitu sayang dan begitu tulus mencintainya. Mungkin suatu saat nanti dia akan sadar akan hal itu, walaupun bukan saat ini. Tapi suatu saat nanti mungkin dia akan sadar akan hal itu ya teman-teman ya. Bisa dipahami kan sampai sini? Kalau kalian punya pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Atau kalau kalian punya pendapat yang berbeda dari saya, atau mungkin kalian punya perspektif yang berbeda dari saya, boleh kalian kita diskusi, boleh kalian tulis di kolom boleh kalian share di kolom komentar. Dan buat teman-teman semuanya, saya saranin saat kita mencintai seseorang dan kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, alangkah lebih baiknya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Karena semua hal yang terjadi di dunia ini yang menimpa kita semuanya ada hikmahnya atau semuanya bisa diambil pelajarannya. Dan dari setiap kejadian itu pasti memiliki sesuatu yang berbeda atau memiliki makna yang berbeda, memiliki arti yang berbeda jika kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi saya harap kalian bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu sudut pandang saja, kita tidak bisa melihat sesuatu dari satu perspektif saja, kita juga harus bisa memandang suatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu berlaku untuk semua hal, untuk segala hal. Bukan hanya dalam sebuah hubungan, tapi dalam berkehidupan. Kita harus mampu melihat sesuatu hal dari sudut pandang yang berbeda. Karena itulah yang menandakan bahwa diri kita sudah dewasa dan diri kita sudah bisa menerima kehidupan. Bahwa kenyataan memang terkadang tidak seindah yang kita harapkan. Gimana menurut kalian? Atau kalian punya sudut pandang yang berbeda dari saya, boleh kalian tulis di kolom komentar. Semoga kalian selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan buat teman-teman semuanya yang belum mendapatkan seorang yang terbaik, tulus mencintai kalian, semoga kalian segera mendapatkan jodoh yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, follow, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.